اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحن جنا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. وقال العلماء: العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan dalam kesempatan kali ini. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah.
buat bekal kita menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, makhluk yang paling tinggi, pemimpin paling cinta pada umatnya, bahkan surga pun menunggu kedatangannya. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Mukhlisin Alauddin. Tadi pagi kita sudah dengerin ceramah. Masa sekarang ceramah lagi? Kita ngobrol aja Pak ya. Ngobrol aja dah. Gitu ya. Itu ilmunya udah banyak banget yang diberikan dari guru-guru kita. Gitu. Malah tadi pagi sampai saking khusyuknya itu. Ada di sebelah saya khusyuk gitu. Dia sampai nggak ingat gitu. Ya, tapi alhamdulillah Pak masih dapat pahala thalabul ilmi. Masalah ngerti enggaknya belakangan. Yang dianjurkan thalabul ilminya, duduk di masjid itu. Paham nggak paham soal belakangan. Makanya dalam kesempatan kali ini saya nggak akan ceramah, Pak. Ya bagaimana mau ceramah nih, hadir sini orang-orang punya nama semua ini. Iya betul ya? Iya benar kok. Orang punya nama semua ini Pak. Makanya nggak pantas kalau saya ceramah. Makanya saya ngobrol aja dah. Gitu kan ya. Biasa kita ngopi sambil ngobrol. Sekarang kita ngobrol tapi nggak pakai kopi. Gitu. Ya. Yang berapa nih ya? Gitu. Tadi pagi guru kita sudah menyampaikan. Saya ingat yang terakhir tuh. Ya, terakhir. Bahwa dalam ibadah itu harus dengan ikhlas. Ya, ikhlas itu penting ternyata, kuncinya ibadah itu di ikhlas. Gitu ya. Ikhlas Pak. Karena orang ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu tadi kalau nggak saya salah dengar, khalian anir riya. Jadi nggak boleh ada riya. Mas ingat? Oh iya, khalian anir riya. Kalau nggak salah gitu Pak Ustaz ya. Jadi nggak boleh kecampur riya. Itu yang saya ingat Pak. Dari sekian menit. Ya. Alhamdulillah masih dapat Pak. Yang sebelah saya nggak tahu nih apa nunduk. Ya, gitu. Paling nggak ada yang kita bawa pulang, ya kan? Guru kita, ustadz kita ceramah dengan semangatnya, datang begitu, pulang begitu. Paling nggak ada yang nempel di kita Pak. Oh, berarti lawan ibadah kudu khalian anir riya, nggak boleh ada riya. Gitu. Ya. Jadi harus ikhlas. Apa sih ikhlas? Ya enggak, saya ikhlas. Gitu. Saya dulu pernah bertanya Pak sama guru saya bilang, Ustaz, saya dulu sempat ikut ngobong, ya ikut ngobong nama tempatnya Darul Mukhlisin, nama pesantrennya, tempat orang-orang ikhlas. Udah berapa tahun saya bingung ikhlasnya anu kumaha. Saya nanya pada saat makan bareng gitu kan, nanya Ustaz, saya mau nanya kalau ikhlas itu yang bagaimana? Jawab dia apa aja? Beliau mengatakan ikhlas, ya udah ikhlas. Nanti kamu akan temukan sendiri. Setelah berjalannya waktu, bertambahnya usia, oh ikhlasnya gitu Pak. Gitu ikhlas tuh. Nah, sama jawaban guru saya begitu. Jadi kalau Bapak nanya gimana? Ya nanti gak ketemu sendiri. Ikhlas tuh khalian aniria. Jadi dalam beribadah nggak boleh ria, nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, nggak boleh sum'ah. Itu ikhlas. Jadi lillahi ta'ala aja. Gitu ya. Sama kalau kita buka surat Al-Ikhlas itu kan, Qul huwallahu ahad. Nggak ada kalimat ikhlasnya. Tapi surat Al-Ikhlas. Tapi dicari dari ayat 1 sampai ayat 4 itu nggak ada kalimat ikhlasnya. Jadi ikhlas kumaha? Ya gitu, gitu. Gitu ya. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi ikhlas itu gimana? Ya gitu, gitu. Ya, nanti akan ketemu dengan berjalannya waktu, tambah usia,
tambah pengalaman akan ketemu dengan seni. Oh, ikhlas teh kieu. Itu yang saya dapat dari subuh tadi. Cuman dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis, Pak, ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Ini bukan ceramah, ngobrol gitu. Sok bari minum heula tuh, minum. Kalau di luar mah cairna herak hideung, bari jeung muir. Ieu mah herang, bayalah. Ini minuman supi gitu, Pak, ya. Kan kalau kita ngopi kudu modal gula, modal kopi, teh panas, kudu pakai duit. Namanya minuman apa nih? Supi. Sulit finansial. Jadi itu pakai modal. Gitu ya. Gitu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, "An-nasu kulluhum halka illal alimin." Nah, kata Rasulullah, kullun nas, setiap manusia. Ya. Kullu ini bisa menunjukkan untuk keseluruhan, bisa untuk menunjukkan sebagian. Kullun nas artinya sebagian manusia. Halka akan binasa, akan celaka, akan hancur, gitu ya, atau akan merugi dan tungtungnya menyesal. Semua manusia, ini manusia ya, yang menurut termasuk saya, itu pada dasarnya kita akan celaka, akan binasa, akan hancur, akan rugi, akan menyesal. Tapi Rasul tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, wah celaka semua kita. Sama, gitu kan. Wal asri innal insana lafi khusrin, tidak titik di situ. Demi masa innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, tapi tidak berhenti di situ. Maka dalam membaca ayat Quran pun jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, rugi. Makanya kalau mau berhenti di kalimat illa, kecuali. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Illa itu alif, lam, ayat tasdidna. Kade macamnya salah. Jangan illa, tapi illa artinya kecuali. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi tasdid Pak itu ada artinya, bukan cuma hiasan begitu. Ada maksudnya kecuali. Tapi kalau kita nggak pakai tasdid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan, la ilaha illallah, tiada Tuhan, ketuhan, tiada Tuhan, ketuhan, salah artinya. Makanya itu disentakkan, ditasdidkan, disyiddah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali selain Allah. Sama. An-nasu kulluhum halka illal alimin. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi, dalam keadaan kehancuran, binasa, tungtu namanya sal, illal alimin, kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, gitu. Alim itu orang yang berilmu. Tapi yang namanya orang berilmu nggak mesti dipanggil ustadz, Pak, tidak mesti. Tidak mesti jadi kiai, tidak. Karena ilmu Allah itu banyak sekali bertebaran di alam semesta. Makanya ilmu itu dalam kehidupan penting. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan akhirat bil ilmi, dengan ilmu juga. Makanya ada ayat Al-Qur'an sebetulnya nggak mesti dijawab, kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah, apakah sama orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu? Tapi itu nggak usah dijawab, ya, untuk kita berpikir. Cek Allah gitu, apakah sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Jawabannya tidak, gitu ya. Jadi kalau kita yang berhasil dalam segala hal harus dengan ilmunya.
Kalau nggak pakai ilmu, nggak punya ilmu, insya Allah akan rusak, hancur, binasa, tungtung menyesal. Biasanya kalau orang nyesal, Pak, menyesal tuh yang keluar kata-kata semuanya. Coba lamun tiba heula kan gitu kan. Coba kalau begini, coba kalau dulu saya nyesal tuh begitu kalimatnya. Ya. Contoh, saya punya teman, gitu ya, sama-sama dalam berdagang. Yang satu teman saya pakai ilmu, saya nggak pakai ilmu. Yang berhasil yang mana Pak? Yang pakai ilmu. Dagang pakai ilmu akan berhasil. Yang nggak pakai ilmu, rugi. Tungtung namanya nyesal. Makanya kalau kita ingin berhasil, pakai ilmu dalam segala hal. Makanya ada kalimat tadi di mukaddimah kata ulama, al-ilmu nurun. Cahaya ilmu itu nur, cahaya. Cuman sama guru-guru sok diheureyan, diplesetin. Al-ilmu nurun bayaran naik. Ilmunya nurun, bayaran naik. Tapi al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dengan ilmu ini hidup kita akan terang, kan gitu ya. Jadi orang yang punya ilmu itu akan mudah, tidak akan rugi nantinya. Ibadah kita dari subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Habis maghrib ada bacaan Quran, baca Quran. Tapi nggak pakai ilmu, nanti di akhirat ya nggak ada nilainya. Kan harus pakai ilmu. Makanya alhamdulillah kita menjadi jamaah Muhsin Alahuddin. Di masjid ini banyak kegiatan tolabul ilminya, Pak. Ya kan? Banyak itu, Pak. Alhamdulillah. Masjid lain nggak begitu, Pak. Ya. Ini hampir tiap ini dari subuh tadi, baru tadi subuh. Ya kan? Kalau kata Pak Jemi yang tadi aja belum ingat, apalagi ada pengajian lagi, tambah deh, biar deh. Gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak dapetin, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat pahalanya. Gitu. Ya. Jadi harus dengan ilmu segala sesuatu. Ilmu apa saja? Apa saja ilmu. Tapi kalau kita ingin sukses, ingin selamat, dunia dan akhirat, paling tidak yang harus kita pelajari adalah ilmu awal, yaitu ilmu tauhid. Itu ilmu tertua, ilmu tauhid. Ilmu tentang Tuhan. Perlu kita harus tahu siapa Tuhan kita. Jangan sampai kita hidup di dunia, umur udah segini, nggak tahu Tuhan, nggak kenal Tuhan, rugi nanti. Padahal kita kembali kemana? Ke Tuhan, ke Allah. Pasti kita semua akan kembali kepada Allah. Cek saha, cek Al-Quran. Kumaha gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kami akan kembali kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Pasti ke Allah. Beda dengan makhluk lain yang hidup. Pohon hidup. Hewan hidup. Kembali ke Allah? Belum tentu. Kenapa kita akan kembali ke Allah? Karena di dalam diri kita ada yang namanya ruh. Ya. Jasad kita diciptakan dari tanah. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena kita dibekali sama Allah dengan ruh. Air jasad mah diciptakan ku Allah. Air ruh mah tidak diciptakan. Tapi ditiupkan. Sesuatu yang keluar dari Allah itu bagian dari Allah. Ya. Meja, yang bikin meja ini bukan bagian dari dirinya. Ini mah tina kayu, Pak. Ya. Nah, HP walaupun yang bikin orang Cina contohnya bukan bagian dari dirinya. Ya. Tapi kalau namanya apa nih, Pak? Angin kan. Ini bagian dari diri kita. Ruh itu bagian dari Allah, makanya kita akan kembali kepada Allah. Ada yang bilang manusia itu bukan makhluk bumi, tapi makhluk langit. Karena akan kembali kepada Allah. Gitu. Jadi yang pertama kalau kita mau selamat, harus mempelajari ilmu tauhid. Kita harus mengenal Allah. Siapa yang menciptakan kita. Terus kita hidup di sini, di alam dunia, di bumi. Siapa yang menciptakan bumi. Suatu saat kita akan kembali kemana? Ke Allah.
Kalau ilmu tauhid kita sudah mantap, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Apa sih kalimat tauhid? Gitu kan ya. Tanpa disadari, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sudah mengajarkan kalimat tauhid yang sering kita bacakan, Pak. Apa contohnya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid tanamkan dalam diri kita, tancapkan dalam diri kita agar mantap iman kita, tidak goyah. Pada saat nanti ruh meninggalkan jasad kita, bi kalimati la ilaha illallah. Malah ada tambahannya ya. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang maha ada kecuali Allah. Dulu mah kita nggak ada, Pak. Bumi nggak ada, langit nggak ada. Kemudian jadi ada. Kenapa ada? Karena diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Jadi adanya kita sebagai makhluk, adanya kita karena diadakan. Sama siapa? Allah. Allah maha ada. Tapi Allah ada bukan karena sebab tidak ada. Sudah ada. Makanya maujud. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Ada berapa tuh biasanya? Ada 4 ya, betul ya? Ada 4 la ilaha illallah. La maujuda illallah. Kita tahu bahwa Allah itu maha ada. Kita hidup karena Allah. Ya kan? Kita dikasih nikmat karena Allah. Semua fasilitas kehidupan kita di alam dunia dari Allah. Kita hidup enggak sendiri, dikasih pasangan, yang ngasih siapa? Allah. Kalau kita sudah tahu Allah itu maha ada, disebut Khalik. Yang menciptakan itu Khalik bahasa Arabnya. Kita yang diciptakan disebut makhluk. Kalau kita sudah kenal, oh kita makhluk ya. Allah Khalik. Bagaimana untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Sang Khalik? Lakukan cara kita untuk menyembah Dia, mengabdi kepada Dia. Mengabdi kepada Allah. Makanya Allah itu disebut Al-Ma'bud. Kita abdun, hamba. Kepada siapa kita menghamdakan diri kita? Kepada Allah, disebut Al-Ma'bud yang kita sembah. Makanya tanamkan dalam diri kita, selagi kita hidup, jangan berubah kita menyembah kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang kita sembah kecuali Allah. Tanamkan, Pak, mantep. Nah, kayak tidak sedikit orang kalau saat la ilaha illallah nggak diem, Pak, goyang. Ya, itu ya. Ya maksudnya sih nggak harus goyang, tapi itu ekspresi untuk menanamkan kalimat tauhid ke dalam hati kita. La ilaha illallah, illallah, tancapkan ke sini, biar nggak rontok, biar nggak goyang, biar nggak copot. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Sudah kita kenal Allah, ya kan? Ilmunya disebut ilmu tauhid. Kemudian bagaimana cara kita mengabdikan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, bagaimana? Ada ilmunya disebut ilmu fikih. Ada yang sini kan ya, tiap malam, oh mesti Pak guru kita nih malam Senin, ilmu fikih. Ya kan? Itu kaifiatul ibadah, ilmunya ibadah, ilmu fikih. Bagaimana cara ibadah yang baik, bagaimana cara toharoh. Kemarin sudah sampai mana? Bab riba. Ya, seru banget. Paling depan ini. Ya, bab riba. Nah, gitu ya. Bab riba. Sebelumnya kan sudah banyak bab toharoh, kemudian sholat, bagaimana ini. Itu semua diatur. Itu untuk ibadah kita kepada Allah. Gitu. Setelah kita ibadah kepada Allah, ya kan? Karena kita hidup di alam dunia banyak kebutuhan. Kemana kita minta kebutuhan itu? Dukun? Bukan. Pak Haji? Bukan. Ke bos? Enggak juga. Dung-dungan? Bukan. Tapi ke siapa? Ke Allah tempat kita meminta.
Tempat kita meminta disebut al-matlub. Diambil dari kata-kata tolaba. Tolaba itu menuntut, tolabul ilmi, menuntut ilmu. Meminta ilmu. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Allah itu disebut al-matlub. Yang ketiga. La ilaha illallah, la matluba illallah. Ya. Kita tahu diri kita, Allah kita tahu, cara beribadah menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, kita sudah jalani, ilmunya sudah dikasih sama guru-guru kita. Segala kita butuh, punya keinginan karena kita manusia, minta sama Allah, jangan minta sama yang lain. Minta sama orang, sama bos. Apakah selalu ada bos kita? Enggak. Dundungan apakah selalu ada? Enggak. Bisa jadi beliau yang duluan nggak ada, atau kita yang nggak ada. Bos kita sama, bisa jadi ganti bos kan? Kita nggak bisa minta lagi. Tapi kalau Allah maha ada, makanya kembali yang tadi al-maujud. Allah tuh maha ada, nggak bakalan dunia ini hancur, bumi, alam semesta hancur, Allah hancur nggak? Enggak. Nah enggak, kan tadi la maujuda illallah. Yakinin Allah tuh nggak akan mati. Baru-baru mati, sare kayak enggak, tidur kayak enggak. Ngelenyap, tahu ngelenyap Pak? Ngelenyap tenang nih. Ya. Nah gitu, enggak pernah Allah. So, ayat kursi, ya gimana ayat kursi? Ada di situ. Ya. Allah tuh nggak pernah ngelenyap, mau disare, bareng ngarek. Enggak, Allah nggak pernah. Allah selalu hidup dan selalu ada. Makanya mintanya kepada Allah. Setelah kita tahu, kenal Allah, menyembah Allah, minta kepada Allah, baru kita sadar bahwa hidup kita, tujuan hidup kita dan mati kita hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat tauhid yang terakhir, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Maksud, tujuan, itu bahasa Arab. Maksud. Qasdun artinya menyengaja, qasdun. Tapi al-maksud tempat yang kita sengaja. Siapa? Allah. Gitu Pak ya. Jadi empat tadi, yang pertama apa? La ilaha illallah, la maujuda illallah. Yang kedua, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Yang ketiga, la ilaha illallah, la matluba illallah. Yang keempat terakhir, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Yuk sama-sama kita bareng-bareng biar kita nempel, mantap dalam hati kita. Minum dulu Pak. Saya contohin ya. Pertama 3 kali la ilaha illallah. Yang keempatnya la maujuda illallah. Kemudian 3 kali la ilaha illallah. Yang keduanya la ma'buda illallah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah 3 kali. Yang ketiganya la matluba illallah. Yang terakhir la ilaha illallah 3 kali. Terakhirnya la maqsuda illallah. Saya contohin nanti kita bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا مقصود إلا الله. مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا illallah. Sekali lagi Pak. La ilaha illallah. La ilaha mawjuda. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalimat tadi tertanam dalam hati kita, dalam sanubari kita, jangan lesot sedikit pun. Kalau kita kalimat tauhid tadi kita tanamkan dalam diri kita, kita amalkan dalam keseharian kita, insya Allah kita selamat. Jadi semua manusia tadi, kembali ke hadis Nabi, akan hancur, celaka, rugi, binasa, kalau tidak punya ilmu. Makanya, orang yang punya ilmu insya Allah selamat. Tapi yang kedua kata Rasulullah, wal alimuna halka illal amilin. Yang kedua nih. Kata Nabi, orang yang punya ilmu pun akan binasa, akan celaka, akan rugi, akan menyesal. Illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan. Buat apa ilmu banyak-banyak kalau nggak dipakai? Buat apa ilmu banyak tapi nggak diamalkan? Rugi. Ya itu tadi. Wal alimuna halka illal amilin. Orang yang banyak ilmunya akan celaka, akan rugi nanti kalau tidak diamalkan. Itu. Ya, makanya tuntut ilmu sebanyak mungkin, ya. Dulu kita cari, kumpulin dulu aja Pak, suatu saat kita butuh. Persis seorang montir, ya. Tah ieu obeng, ieu tang, ieu kunci sok. Saat itu mungkin dia berpikir, buat apa ini? Tapi kumpulkan saja dulu. Atau di rumah perkakas, aya palu, simpan, gergaji simpan. Suatu saat kita butuh. Mau potong kayu, oh iya, aya gergaji, pakai. Oh iya, mau mukul paku, aya palu. Ilmu pun begitu, tuntut ilmu sebanyak mungkin. Suatu saat kita butuh. Ketika kita bingung dalam hidup ini, di antara dua pilihan, apa yang kita lakukan? Salat,
Istikharah kan ilmu. Coba kalau nggak tahu, ya kita diterima kerja di perusahaan A, B, kan bingung nih antara A atau B karena kita nggak tahu caranya. Hitung kancing, ambil, jangan, ambil, jangan, ambil, jangan. Bukan begitu. Islam tidak mengajarkan sebegitu. Makanya ada ilmunya sholat istikharah. Itu ilmunya. Makanya ada ilmu sedikit pakai, Pak. Ya, balighu anni walau ayah, kata Rasul, sampaikan satu ayat pun, walaupun dari aku satu ayat. Kenapa saya berani di sini? Karena saya cuma sedikit, walaupun sedikit, insya Allah saya bagi, saya kasih. Daripada tidak diberikan kepada orang lain. Berikan, Pak. Insya Allah ada manfaat. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, nggak mesti jadi ustaz. Itu kudu nungguan jadi ajengan, nggak usah. Ada sedikit kasih tahu. Ya kan? Punten ah eta lepat kieu. Atuh teh kumahanya wacana, atuh teh kumaha? Ngaji atuh entong gitu. Kasih. Gitu kan? Gitu. Ai wudu teh nu bener kumaha? Matak tong sare wae atuh. Ngaji gitu kan, ngaji tunduk, kira ngopi cenghar. Gitu. Kasih tahu gitu. Insya Allah jadi amal jariah kita gitu, Pak. Ya. Gitu, nggak apa-apa. Jangan begini, kita telepati, umum nih kos ustad wae, nggak usah begitu. Kita makasih diingatkan, memang anjuran Al-Quran begitu. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan sama teman, apalagi ada di fasilitasi ngopi di sini, ya kan bagus ya. Itu buat sharing kita. Gitu. Di majelis ini makan sop era, nanya siapa yang era? Ustadznya habis itu bisa ngejawab gitu maksudnya. Tapi bari ngopi kan enak. Gitu. Aduh, Pak Agus pun tentu kita abdi mah acan terang. Kan bari ngopi. Baju mahyar gitu ya. Nah, gitu. Kita tuh menghilangkan kekagukan, kaku, hilangkan. Namun itu mau bisa gitu. Itu bisa ngejawab mah anggar cici. Ya, gitu. Ya itu ada pasir kopi alhamdulillah. Ya, masjid lain sudah melirik gaya kita nih. Saya dengar-dengar di masjid tetangga Alikmah ada yang bilang pakai dong, ada yang kopi kayak gitu. Gitu ya. Ini membuat menarik jamaah juga, Pak. Itu ya salah satu. Jadi al-alimu, wal alimuna halka illal amilin. Orang yang berilmu pun akan celaka nantinya, merasa rugi kalau tidak diamalkan. Gitu, Pak. Singkat. Oke, selanjutnya. Rasulullah mengatakan lagi, wal amiluna halka illal mukhlasin. Orang-orang yang beramal, karena kenapa dia beramal? Dia punya ilmu. Kenapa dia punya ilmu? Karena dia ikut pengajian, menuntut ilmu. Karena dia ikut pengajian, tidak mau bodoh dalam agama, dia ikut pengajian, dapat ilmunya, kemudian diamalkan. Al-amiluna halka illal mukhlasin. Orang yang mengamal pun akan celaka, akan binasa, di akhir nanti akan merasa rugi. Illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Tempat kita apa sih, Pan? Masjidnya apa namanya masjidnya? Mukhlisina lahuddin. Ya, tempat orang-orang yang ikhlas. Masjid mukhlisin. Jamaahnya sokriya gitu, jangan. Sok sum'ah, tidak. Jadi tidak secara langsung kita difasilitasi atau dibentuk untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya. Harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya udah habis. Kita ingin punya bibit bagus, contohnya buah bibit bagus ya kan, ditanam, disubur, ditumbuhkan, dipupuk besar. Dengan harapan apa? Pohon tadi berbuah. Kan begitu. Sudah ada buahnya, baru kita bisa nikmatin. Tapi ada buahnya, bibitnya bagus, cenah mah buahnya amis, tapi teka makan, Pak. Teka makan. Kenapa? Bisa jadi buah yang tadi matang itu banyak hileudna, bilatung, ya kan? Bibitnya bagus. Saya ngasih buah mangga ke Pak Jem. Pak Jem, buah mangga. Oh, alhamdulillah. Pas dibuka, alah hileud, busuk, piceun deui. Kemakan enggak? Enggak. Nah, buah yang mestinya kita nikmatin tadi tidak bisa kita nikmatin karena ada hileud. Ada bilatung. Naon bilatung dalam ibadah kita? Sombong, ya.
takabur, ir, dengki. Nah, ini yang bilatung-bilatung amalan kita. Ya. Ilmu luhur. Ilmunya banyak. Tapi ketika kita melakukan, mempraktekkan ilmu yang ada, tapi kecampur rasa sombong. Dan mau bisa dinikmatin, Pak. Ada rasa ria. Allah. Supaya kelihatan khusyuk. Kamu cincin halus. Allahu Akbar. Nah, kurang eta. Iya batu ali. Nah, adan teh nu komat mung eleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketinggalan baju. Gitu ya. Iya mah contoh lah gitu ya. Ya, itu kecampur rasa ria, ingin dilihat. Sum'ah ingin didengar. Terus ada rasa dengki. Ya. Pak Jem pulang dari Gontor jadi ajangan juga. Wah, saingan saya ya. Jangan begitu. Tapi kita maju bersama-sama. Bukan dianggap saingan, bukan malah iri dengki. Iri, dengki, hasud, ria, sombong, sum'ah itu penyakit hati yang menggerogoti amalan ibadah kita. Maka kata Rasul dalam hadis lain, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Kata Nabi. Iyyakum wal hasada, jauhkan oleh kalian penyakit hasud, iri, dengki. Terus naon deui? Iri, dengki, hasud. Lah gitu. Ya, itu pokoknya kalau itu penyakit hati kalau itu jauhkan kata Rasul. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena penyakit hati itu akan menggerogoti amalan-amalan kebaikan kita. Ya. Subuh jam 5, jam 3 udah di masjid. Wah, ya kan. Bagus. Tapi ada tujuan lain, hayang ketingali soleh. Gitu. Zohor jam 12. Setengah 11 dia di masjid. Si Mang Iman nanya, oh mending getap kieu, ngopi bro. Ngopi itu. Ya, artinya niatnya apa? Luruskan niat kita. Ya, sering saya ingatkan, luruskan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Adapun orang yang mengatakan, si eta mah hayang ketingali, si eta mah hayang ketingali, kapuji, itu urusan dia. Yang penting hati kita koneksikan kepada Allah. Ya. Karena yang Allah lihat bukan jasad kita, bukan penampilan kita, bukan rupa kita, tapi Allah yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hatinya, bukan pakaiannya, bukan gayanya, tapi hati yang akan kembali kepada Allah. Jadi segala sesuatu Bismillah ta'ala, Bismillah ta'ala. Wah, saya mah yang kepuji, bukan. Sugan saya seperti ini batur teh nurutan, kan jadi amal jariah. Kunci Pak, truk, udah, gitu. Jangan sampai goyang lagi. Dari saya. Ya, lupa. Ya, gitu ya. Jadi intinya apa? Jaga hati kita. Oh iya, makanya Agim bilang apa? Jagalah hati, kan gitu. Karena hati inilah tempatnya Allah. Tempatnya keikhlasan kita dan akan kembali kepada Allah. Ya, mungkin itu Pak ya. Hanya sekedar obrolan setelah maghrib. Ya, insya Allah walaupun sedikit ada manfaatnya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting mah pulang teh kieu. Da lain cek saya Pak, ada saya cuma nyampaikan. Da moal wani satu saya ceramah di depan bawah Pak. Kehiji nggak sepuh, kedua orang-orang punya nama semua gitu kan, nggak berani saya. Gitu cuma ngobrol, itulah ngobrol saja insya Allah ada manfaatnya. Gitu Pak ya, mudah-mudahan amalan-amalan kita, ilmu-ilmu kita yang kita dapat, yang sudah kita tuntut, yang kita sudah cari membawa keberkahan buat kita, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita dengan ikhlas lillahi ta'ala, agar kita bisa menerima pahala balasan dari Allah, dan semua yang kita lakukan semua karena Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu kita, keberkahan umur kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan harta kita, dan ketika nanti kita meninggalkan alam dunia, bermisahkan ruh dengan jasad kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله واعف عنا يا كريم اللهم بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف اللهم يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.